Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Ibu harap keadaan antum baik-baik saja ya nak, dan semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum masih semangat belajar nak? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu mengenai tentang bentang alam Indonesia, di mana tujuan pembelajarannya untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya alam, hewan langka di Indonesia, serta karakteristik lingkungan sekitar, dan mengetahui pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa, baik tumbuhan dan hewan. Wilayah negara kita kaya akan tumbuh-tumbuhan nak, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, baik untuk makanan pokok maupun makanan kecil. Makanan pokok penduduk Indonesia bermacam-macam nak. Ada yang makanan pokoknya berasal dari beras, jagung, singkong, dan sagu. Selain itu nak, masih terdapat banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Misalnya mangga, pisang, jeruk, bayam, dan sawi. Lalu nak, pemanfaatan sumber daya alam. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tempat yang berbeda pula nak untuk tumbuh. Amati dua gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu gambar tanaman padi, dan gambar yang kedua yaitu gambar tanaman teh, di mana tanaman padi tumbuh di daerah yang berhawa panas nak, dan banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan untuk tanaman teh kebanyakan tumbuh di daerah pegunungan. Lalu nak, di Indonesia juga memiliki hewan langka, salah satunya yaitu harimau Sumatera. Di Indonesia pernah hidup 3 jenis harimau nak, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Namun sekarang tinggal harimau Sumatera saja nak. Harimau Sumatera memiliki warna yang paling gelap di antara semua jenis harimau. Lalu salah satu contoh hewan langka berikutnya yaitu burung cendrawasih, di mana burung ini merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia, dan burung ini sangat indah nak, dan berasal dari tanah Papua. Setiap hewan memiliki karakteristiknya nak. Ibu akan mencontohkan yang pertama yaitu cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri nak. Yang kedua yaitu kelelawar, di mana kelelawar merupakan hewan nokturnal atau aktif berkegiatan di malam hari nak. Kelelawar biasa hidup di tempat yang gelap seperti di atap-atap rumah atau di dalam goa. Lalu pemanfaatan dan pelestarian tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari nak. Tetapi kita harus merawatnya dengan baik nak. Salah satunya untuk merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik yaitu menyirami tumbuhan, lalu memberi pupuk, dan menjaga tumbuhan dengan baik. Coba antum amati gambar di bawah ini. Bahwasannya ada perbedaan nak antara tumbuhan yang dirawat dan tumbuhan yang tidak dirawat. Bukan hanya tumbuhan saja nak yang harus kita rawat, tetapi hewan pun harus kita rawat. Contohnya hewan peliharaan. Mari antum amati gambar di bawah ini. Bahwasannya ada perbedaan nak antara hewan dirawat dan hewan yang tidak dirawat. Apakah antum sudah paham nak? Jika sudah paham, tugas antum adalah menganalisis mana hewan atau tumbuhan yang tidak terawat dan terawat nak, di halaman 116 sampai 118. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini nak, ibu akan membacakan kesimpulan.
bahwasannya Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam, baik tumbuhan dan hewan. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus merawat dengan baik kekayaan alam, Nak, yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, Nak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.